Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi saya dalam tugas keempat, membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan skala penilaian KOS tugas PPC PAI tahun 2022. Berikut kami tampilkan. Pertama, ini saya membuat lampiran penilaian sikap spiritual. Ya, di situ ada kolom nomor, nama, tingkat ketaatan, skor maksimal, dan sebagainya. Kemudian di dalamnya terdapat rubrik penilaian sikap spiritual. Karena ini mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka saya ngambil untuk deskripsi sikapnya seperti misalnya khusyuk dalam berdoa, kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, saling menghargai, menjalankan ibadah dengan tepat waktu dengan kriteria penilaian sangat baik, baik, cukup, kurang gitu ya. Kemudian di sini ada perhitungan dan kategori penilaiannya. Lalu lembar kedua adalah contoh dari lampiran penilaian sikap sosial, juga sama kurang lebihnya. Ada nomor, nama, kolom ketaatan, skor maksimal, nilai, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, deskripsi sikap spiritual, berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, interaksi dengan teman, dan cinta tanah air. Kemudian saya sertakan jurnal untuk menilai dari kejadian-kejadian yang terekam selama pembelajaran ya, dan selama kegiatan sekolah berlangsung di satuan pendidikan. Ini ada contohnya, misalnya si Abdul Aziz ya, pada saat pembelajaran masih duduk di kantin, maka butir sikap yang tercantum di situ adalah kedisiplinan, positif negatifnya tentu negatif, dan tindak lanjutnya dipanggil ke ruang wali kelas. Kemudian ini ada jurnal penilaian sikap spiritual. Misalnya di sini ada Abdul Hadi, kejadian perilakunya mengajak teman untuk sholat zuhur berjamaah, butir sikapnya ketakwaan, positif ya. Kemudian tindak lanjut diapresiasi dengan pujian. Lalu di berikutnya ada jurnal penilaian sikap sosial. Ya, di sini misalnya ada Haji misalnya, di situ meminjamkan temannya pena. Kemudian butir sikapnya kepedulian, saling tolong menolong, ya, positif, diapresiasi dengan pujian. Ini contohnya. Ya. Kemudian ada lembar penilaian diri. Ya, penilaian diri oleh siswa perlu dilakukan langkahnya: menjelaskan kepada siswa tujuan penilaian diri, menentukan indikator yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, menggunakan format penilaian dapat berupa checklist atau skala penilaian atau rating scale. Contohnya Muhammad Arifin, kelas 12. Ya, saya selalu berdoa sebelum mengerjakan aktivitas. Checklist ya, saya sholat 5 waktu, selalu tepat waktu, checklist ya, dan seterusnya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yaitu yang pertama, kami membuat lembar kerja tes tertulis pilihan ganda. Kisi-kisi tes tertulis pilihan ganda SMA, kemudian kelas, tahun pelajaran, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ya, materi pernikahan dalam Islam. Indikator soalnya ada beberapa, ya, ada 5 soal. Ya, ini 3.6.1 disajikan wacana tentang
makna pernikahan dalam Islam. Siswa mampu menganalisis pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, disajikan cerita tentang makna pernikahan dalam Islam. Siswa mampu menganalisis proses awal pernikahan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya, disajikan narasi tentang tujuan pernikahan. Siswa mampu menganalisis tujuan pernikahan dalam Islam. Kemudian berikutnya, disajikan konsep tentang ketentuan-ketentuan pernikahan sesuai ajaran agama Islam. Siswa mampu menganalisis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian terakhir, disajikan wacana tentang tugas dan kewajiban suami istri. Ya, siswa mampu menganalisis kewajiban suami dalam pernikahan. Kemudian level kognitif C4, nomor soal 1-5, bentuk soal pilihan ganda. Ini contoh soalnya. Ya, ikut contoh soal nomor 1. Soal nomor 2, contoh soal nomor 3, contoh soal nomor 4, dan contoh soal nomor 5. Kemudian yang terakhir, penilaian keterampilan, yaitu project. Ya. Kompetensi dasar, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Indikatornya ada 2, mengidentifikasi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian membuat rangkuman prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Rumusan proyeknya, lakukan penelitian pada tempat tinggalmu. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat persoalan yang berhubungan dengan pernikahan? Identifikasi pernikahan di sekitarmu, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Lalu identifikasi kasus lain. Misalnya apakah ada kasus perceraian atau talak, pernikahan yang batal atau sejenisnya. Tugas dikumpul paling lambat minggu depan. Dalam membuat laporan, perhatikan sistem laporan, kemudian penulisan bahasa, dan tampilan laporan seperti apa. Aspek yang dinilai, latar belakang, rumusan masalah, pengumpulan data, kelengkapan data, pengolahan data, kesimpulan, kemudian pelaporan hasil, sistematis laporan, penggunaan bahasa, dan tampilan menarik atau tidaknya. Jadi demikian untuk presentasi tugas ya keempat tentang evaluasi, kemudian penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan ya berbasis high order thinking skill atau HOTS. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.